Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Trimo Susilo selaku Kasubag PU SMA Negeri 110. Yang saya hormati Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah beserta para stafnya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru dan pegawai SMA Negeri 110 Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas aktivitas kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang rapor pendidikan, ingin mendiseminasikan tentang rapor pendidikan, ingin menyosialisasikan tentang rapor pendidikan. Bapak yang saya hormati, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, beberapa waktu yang lalu kita pernah tahu namanya rapor mutu. Rapor mutu. Pernah kita melakukan satu pengisian namanya PMP, penilaian mutu pendidikan. Nah, dari mana kita melakukan isian itu? Kalau dulu dari namanya SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah. Evaluasi diri sekolah yang paling mudah kita pahami. Nah, dari hasil evaluasi diri itu, dari SPMI itu, analisanya kita gunakan untuk menyusun RKS, Rencana Kerja Sekolah. Dari Rencana Kerja Sekolah, karena membutuhkan anggaran, maka disusunlah rencana anggaran yang menjadi ERKS. Kemudian dari ERKS itu nanti akan dibuat menjadi ARKAS, karena ada aplikasinya dari Kemdikbud, yaitu aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Mengenai rapor mutu dulu, sekarang menjadi rapor pendidikan, tidak dari hasil isian PMP yang dulu, tetapi sekarang diperolehnya dari ANBK, hasil ANBK. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa beberapa waktu lalu pemerintah kita melalui Kemdikbud melakukan satu perubahan paradigma baru, ya, pembelajaran paradigma baru, kurikulum merdeka, dan juga perubahan-perubahan dalam bidang pendidikan, terutama mengenai UNBK yang sekarang diganti menjadi ANBK. Seperti yang kita ketahui bahwa ANBK itu dikerjakan oleh siswa secara random, sampel kalau SMA di kelas 11, dan yang dikerjakan berkaitan dengan kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemudian survei karakter, survei lingkungan belajar. Juga diikuti oleh kepala sekolah dan Bapak Ibu guru untuk mengisi survei lingkungan belajar. Hasilnya akan menjadi tolok ukur bukan tolak, ya, tolok ukur untuk pemetaan sekolah. Apakah ada peningkatan prestasi sekolah, kualitas sekolah, khususnya prestasi kualitas pembelajaran, menjadi pemetaan sekolah. Nah, untuk itu di sekolah kita, ya ini nanti Bapak Ibu bisa teruskan, bisa dibuka, bisa dipelajari, ya, mengenai rapor pendidikan, bisa dilihat di data. Namun kita sudah memiliki, ya, bisa dibuka untuk rapor pendidikan SMA Negeri 110. Barangkali mungkin juga ada yang sudah membuka sendiri, tapi mungkin juga ada yang belum sama sekali melihatnya. Padahal rapor pendidikan sekolah kita, alhamdulillah sih kemarin yang mencoba-coba, ya, inisiatif kreatif Bapak juga sedikit-sedikit berupaya supaya punya gitu, ya, insting. Ternyata tiba-tiba malam hari dimintanya oleh Kasih PTK segera dikirim sekarang. Nah, untung sudah punya, kalau enggak kan ya agak repot juga. Langsung dalam hitungan detik bisa kita kirim. Nah,
rapor pendidikan SMA Negeri 110 yang sudah kita buat. Nah ini ya Bapak Ibu, banyak sekali tentunya sambil dicermati. Ada misalnya ya di sini kemampuan literasi misalnya. Ya ada capaiannya. Ya ini ada angka-angka Bapak Ibu. Ya bisa dilihat itu. Ya ada 2,26. Ya capaiannya di atas kompetensi minimum. Ya di sini ada definisi indikator presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks informasional dan teks fiksi. Kemudian definisi capaiannya, peserta didik di sekolah menunjukkan tingkat literasi membaca yang cakap dan cukup banyak peserta didik yang berada pada level mahir. Nah ini hasil yang pernah kita capai setelah anak-anak kita waktu itu mengisi tentang kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, nah coba dilihatkan sampai semua dulu, dilihat sampai semua saja dulu, biar pelan-pelan biar terlihat, ya terus, ya seperti itu, terus, ya nanti bisa dicermati secara mendalam. Ini baru bagian awal saja. Bapak Ibu yang jelas mengenal dulu ya secara keseluruhan itu. Inilah rapor pendidikan kita. Nah seperti itu Bapak Ibu. Baik, kemudian tolong diarahkan ke yang merah dan angka 0 dari atas. Yang mungkin masih 0 atau merah dari yang paling atas. Nah ini yang 0 misalnya ya. Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi. Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu intervensi khusus. Ini 0%. Ya perlu intervensi khusus. Ya, presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, refleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks informasi, teks informasional dan teks fiksi. Nah ini berarti perlu perhatian bahwa peserta didik kita itu masih lemah dalam literasi. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa literasi menjadi modal awal. Ya, sehingga itu yang harus kita tingkatkan nanti. Ya, diantaranya misalnya kita buat jadwal pembiasaan untuk literasi bersama misalnya. Nah, nanti itu ada bisa kita lihat di dalam langkah-langkah atau upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin dilihat yang lainnya lagi selain masalah literasi, karena kalau evaluasi itu kita tertuju pada yang kurang. Nah, yang bagus nanti kita cermati bagaimana nanti lebih bagus lagi. Yang sudah bagus banget ya tingkatkan lagi gitu ya, pertahankan gitu kan. Nah yang masih kurang terutama tentu. Nah ini termasuk kita Bapak Ibu, GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, PTK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Nah misalnya masih ada 0. Ya kemudian ini merintis. Kemudian pengetahuan bidang studi termasuk magang untuk SMK. Nah, itu berarti kalau kita bukan SMK-nya tapi kemampuan magangnya gitu ya, itu masih merintis. Kemudian pedagogi juga masih ada angka 0 dan merintis. Manajerial 0 ya, merintis. Nanti akan saya jelaskan mungkin keterkaitan langsung dengan kondisi sekolah kita pada realita di lapangan. Baik, terus ke bawah. Kita baru fokus yang merah loh ya. Bukan berarti yang tidak merah itu terus sudah cukup. Artinya berhenti begitu kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kita fokus dulu yang merah, yang memang parah lah gitu ya. Ya, nih misalnya layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa itu juga masih perlu peningkatan. Walaupun enggak bawah banget tapi masih perlu peningkatan. Terus, nah ini ada proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Ya, kemudian proporsi pembelajaran
proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan juga masih 0. Proporsi pembelanjaan non personil mutu pembelajaran itu juga 0, dan pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran 0. Proporsi pembelanjaan dana bos secara daring juga 0. Hanya saja di beberapa ini 0 tapi belum tersedia. Tapi ada yang 0 keterangannya atau kategorinya rendah. Nah, kalau kategorinya rendah ini memang belum, harusnya sudah dilaksanakan tapi belum dilaksanakan dengan baik. Tetapi kalau yang belum tersedia itu hanya datanya yang memang belum ada. Datanya dari kementeriannya memang belum ada. Nah, ini menurut informasi dari para narasumber dari Kemdikbud, ini dalam proses, sedang diproses oleh Kemdikbud. Nanti akhirnya akan sampai. Nah, Bapak Ibu, itu semua nanti bisa kita pelajari satu persatu, baik yang kategorinya sudah baik, apalagi sudah membudaya, sudah menjadi kebiasaan yang baik gitu ya. Itu mungkin kita pertahankan, syukur kita tingkatkan lagi. Nah, fokus kita khususnya langkah pertama adalah yang masih merah dulu. Nah, kita sekarang lihat upayanya yang di tabel. Ya, setelah itu kita rumuskan, kita cari yang merah-merah tadi, kita kelompokkan gitu ya. Nah, kebetulan Bapak sudah membuatnya pada saat ada diklat Komite Pembelajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kebetulan juga ada LK-nya dalam lembar kerjanya. Jadi Bapak bisa gunakan untuk sharing bersama di sini. Bapak Ibu yang hormati, berarti ini diambil dari yang tadi itu. Ya, salah satunya misalnya akar masalahnya apa gitu ya. Kemudian alternatif solusinya apa? Solusi terpilihnya apa? Ya, yang tadi kan ada ya, layanan sekolah untuk murid cerdas dan berbakat. Murid cerdas berbakat istimewa masih perlu peningkatan. Artinya juga belum berlangsung secara maksimal. Pelayanan terhadap murid kita yang cerdas gitu ya, yang punya potensi itu belum terlaksana dengan baik. Maka dari itu Bapak ingin merealisasikan yang dulu kita rencanakan, yaitu penelusuran siswa berbakat dan berprestasi, dan satu sisi lagi konferensi kasus bagi siswa yang bermasalah. Jadi dua-duanya terlayani gitu. Nah, ini masalahnya, akar masalahnya apa? Belum adanya panduan untuk pelayanan terhadap murid cerdas dan berbakat istimewa, dan belum memiliki tim tersebut. Ya, timnya untuk pelayanan ini kita belum punya. Maka Bapak merencanakan mulai tahun ini ada tim untuk melakukan penelusuran siswa berbakat dan cerdas tadi. Nah, alternatif solusinya membentuk tim yang tadi Bapak sampaikan untuk melakukan penelusuran siswa berbakat dan berprestasi. Lalu solusi terpilihnya yang terbaik lah katakanlah menurut kita gitu ya. Nah, itu membentuk tim untuk menelusuri dan mengidentifikasi siswa berprestasi dan berbakat untuk dibimbing sesuai dengan cita-cita dan harapannya. Nah, nanti Bapak Ibu terkait dengan kurikulum merdeka ini, seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada penjurusan atau tidak ada lagi peminatan, misalnya dia IPA atau IPS atau IPB kan tidak ada. Lalu bagaimana? Kelas 10 ya kan kelas 10A sampai 10H karena 8 kelas, atau 10-1 sampai 10-8 karena 8 kelas. Terus bagaimana nanti yang anak-anak yang ingin menjadi dokter, ingin menjadi arsitek, menjadi seorang akuntan, menjadi seorang jurnalis dan sebagainya? Maka nanti akan ditelusuri melalui tes diagnostik, kemudian ada pembimbingan dari guru BK, kemudian ada penyeleksian dari paparan atau laporan atau pengerjaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada wawancara mengenai cita-cita dan harapannya apa. Nanti misalnya begitu dia mengatakan cita-citanya ingin jadi dokter, harapannya ingin jadi dokter, kemudian ternyata di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila waktu paparan
waktu buat laporan itu juga memang kemampuan terkait dengan kemampuan IPA itu bagus. Motivasinya pun cita-citanya pun ingin jadi dokter. Kemudian dalam pantauan pembimbingan guru BK juga menunjukkan kemampuan IPA-nya bagus. Nah, dari situlah maka ketika kelas 11 dia bisa diarahkan untuk ada pilihan pelajaran atau pelajaran pilihan di kelas 11-nya, misalnya biologi ditambah fisika atau biologi dengan kimia. Nah, yang satunya kan ada 3 pilihan, yang satunya bisa sosiologi yang dari IPS atau geografi yang dari IPS atau bahasa Jepang yang dari bahasa. Sebaliknya kalau hasil penelusuran seperti ini yang tadi Bapak sampaikan itu menunjukkan dia lebih cocok IPS, dia lebih ingin menjadi seorang akuntan, maka diarahkan dibalik. Nanti dia pilihannya adalah misalnya ekonomi, jadi ekonominya ekonomi lanjutan gitu kan. Nah, kemudian ditambah geografi. Nah, yang satunya ya fisika atau kimia atau matematika atau bahasa Inggris gitu kan, yang dari kelompok bahasa. Ya, nanti kita atur, tetapi itu masuknya pilihan, sehingga kemudian apa yang diharapkan oleh anak kita, cita-citanya apa, bisa kita fasilitasi juga. Nah, itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa yang lainnya, contoh selain itu tadi ini ya sudah, kemampuan guru dalam manajerial rendah. Di dalam tadi ini bukan karangan Bapak loh ya. Di hasil rapor pendidikan tadi terlihat di situ baru merintis. Dalam kurung baru merintis itu diambil dari rapor pendidikan kita tadi. Kemampuan guru dalam manajerial rendah. Baru merintis. Bapak Ibu, merasakan kita sepertinya ketika pertama saya masuk ke sini sudah sering saya sampaikan sampai detik ini. Makanya Bapak berusaha untuk memotivasi terus. Ya, motivasi dalam menjadi manajemen, pengelola manajemen sekolah itu kan rendah. Sudah sering kita bicarakan. Makanya Bapak selalu berikan motivasi. Nah, akar masalahnya apa? Guru dalam sebagian besar, saya katakan sebagian besar, ya kan tidak semua ya. Tadi katakan sebagian kecil, banyak. Ya, sebagian besar kurang tertarik atau kurang berminat untuk mengembangkan kemampuan manajerial. Tidak begitu termotivasi untuk menjadi tim manajemen. Ya, wakil kepala sekolah, staf dari wakil kepala sekolah itu dan seterusnya. Lalu alternatif solusinya apa? Memotivasi guru untuk mengembangkan kemampuan manajerial dengan memberikan kepercayaan tugas tambahan kepanitiaan secara terbimbing. Bapak Ibu, mohon maaf, terasa tidak bahwa saya berikan kesempatan kepada misalnya Mas Adi, ya Pak Adi, untuk menjadi ketua panitia perjusa, pada Pak Albert untuk menjadi ketua komite pembelajaran, kepada Pak Reza untuk menjadi ketua panitia rapat kerja sekolah dan seterusnya. Untuk apa? Untuk membiasakan melaksanakan sebuah proyek, sebuah kegiatan, memanage, menjadi seorang manajer, terbimbing. Artinya saya dampingi, para wakil dampingi untuk kaderisasi, mempersiapkan diri selanjutnya. Maka selalu saya berikan support, saya berikan motivasi. Kurangi mengeluhnya. Manusia mengeluh itu biasa, manusiawi, tapi kurangi perlahan-lahan. Syukur hilang, tidak ada mengeluh lagi. Ini dari pelajaran dari sesepuh saya, guru saya sekali lagi Pak Fajar, waktu membina saya di Pramuka dulu. Ada lagu yang keren dari Pramuka, saya ubah sedikit. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pendidik tak kenal lelah. Apa guna keluh kesah? Aslinya kan Pramuka tak kenal lelah. Nah, karena kita pendidik sama seperti itu. Maju aja terus, berusaha nikmati itu profesi kita, pekerjaan kita itu. Insya Allah tumbuh nanti kaderisasi kita
kemampuan manajerial dari teman-teman Bapak Ibu semuanya, terutama yang muda-muda akan terus bergerak meningkat. Sekali lagi saya dengan optimis, rasa percaya diri, kalau apa yang saya ajak, yang saya bimbingkan itu diikuti dengan baik, insya Allah. Karena saya tidak main-main, totalitas sekali lagi, totalitas all out untuk kemajuan sekolah, untuk prestasi sekolah. Makanya dengan bangga, dengan optimis, apapun kata orang, saya katakan 10 Lurah juara. Ya kalau kita melempem, kita malu, kita lemah, kita nggak enak, kita ngikutin apa cibiran orang, selesai. Optimis. Ya 10 Lurah juara, 110 Jakarta Utara juara. Berjuang agar ramah anak sekaligus menjadi juara dalam kenyataan berbagai kompetisi. Sehingga tentu saja anak-anak kita ketika mengerjakan UNBK maka hasilnya akan bagus, dan rapor pendidikan kita tentunya juga akan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa random untuk menentukan siapa peserta UNBK itu diambil secara acak. Jadi kita tidak bisa memilih yang pinter-pinter, yang bagus-bagus, sudah kita persiapan, tidak bisa. Mengapa? Karena memang suatu sekolah dikatakan kualitasnya bagus, prestasinya bagus itu jika merata, semuanya memang terlayani dengan baik, semuanya punya kemampuan yang baik. Maka dari itu kalau bisa juga membuat ukuran standarisasi pendidikan tingkat internasional, Indonesia berada di bawah. Mengapa? Karena bisa jadi sampelnya yang diambil Nusa Tenggara Timur. Ya kalau yang diambil Jogja, yang diambil Jakarta, ya bisa lah Indonesia bagus. Ya. Tapi kan tidak merata namanya. Barangkali Bapak Ibu membaca yang sudah di-share sekarang. Sementara SBMPTN kita alhamdulillah sejauh sekarang yang saya terima infonya 22 orang. Yang SNMPTN waktu itu 32 orang, berarti 54 orang. Mudah-mudahan masih bertambah, dan mudah-mudahan di jalur mandiri juga masih bisa berkembang lagi. Setelah info tentang SBMPTN ada di bawahnya hasil rata-rata pencapaian UTBK. Nomor 1 Jogja, nomor 1 Jogja, nomor 2 DKI Jakarta. Nah kalau itu jadikan ukuran nanti ditandingkan dengan dunia internasional, berani. Masalahnya yang dicomot bukan Jakarta, bukan Jawa Tengah, bukan Jawa Barat ya. Karena 1 Jogja, 2 Jakarta, 3 Jawa Tengah, dan seterusnya. Ya, silakan nanti dicermati lagi. Nah, makanya kita harus melakukan pelayanan pendidikan yang baik, merata. Maka juga tidak menutup kemungkinan kemampuan manajerial kita semuanya ditingkatkan, karena nanti akan ada generasi kan gantian, sehingga akhirnya rapor pendidikan kita sekali lagi menjadi baik, baik dari sisi siswa, dari sisi guru, dari sisi pendidik, dari sisi tenaga kependidikan, dari sisi sekolah secara keseluruhan, semuanya akan muncul hasil yang baik. Bapak yang saya hormati, mungkin bisa sampai di situ yang bisa Bapak jelaskan, Bapak sosialisasikan. Barangkali ada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan saran, ingin menanggapi, ingin bertanya, Bapak persilakan. Terakhir kita pernah ini yang isi kayak semacam lapor kayak evaluasi diri gitu ya Bapak Ibu di ruangan ini. Rame-rame kita dengan laptop kita ngisi evaluasi diri. Saya nggak tahu ini berupa namanya itu ya. Penilaian mutu pendidikan. Itu kurang lebih seperti kayak ini juga mirip kayak lapor juga evaluasi. Nah ini yang saya mau tanyakan, tindak lanjut dari kita guru-guru itu apa Pak? Dari setiap, jadi gini, kalau saya lihat kan gini, itu itemnya banyak sekali ya. Itemnya banyak sekali. Saya tadi kebayangin kalau seandainya mau memperbaiki semua sisi, semua item itu kan nggak mungkin sendiri gitu, nggak mungkin kepala sekolah sendiri. Tentunya kepala sekolah itu berapa? Pastinya logika saya akan membaginya menjadi beberapa, artinya beberapa kelompok. Dan tiap kelompok itu artinya akan ada tim yang menyoroti akan memberi tugas atau bagaimana untuk memperbaiki semua item-item itu. Nah, maksud saya tadi sebagai guru, apa yang bisa kita bantu gitu untuk tindak
lanjutnya. Baik, terima kasih Bu Duryati. Baik sekali. Tadi di depan sudah Bapak sampaikan. Sekarang hasilnya diambil dari ANPK. Dari ANPK kita hasilnya menjadi rapor pendidikan yang dulu namanya rapor mutu. Nah, terus banyak banget itemnya, ya namanya sekolah banyak sekali. Nah, bagaimana nanti menyikapi itu, menindaklanjuti itu untuk bisa menyelesaikannya, karena tidak mungkin seorang kepala sekolah sendirian, ya pasti. Maka dari itu langkah pertama adalah mengefektifkan tim manajemen. Nanti di bawah tim manajemen yang sarprasum, yang bidang kurikulum, yang bidang siswa akan dibentuk tim lagi. Yaitu pada saat kita kemarin sedang mempelajari yang SKP model baru yang modelnya 2 semester itu pernah dijelaskan. Jadi nanti siapa yang menginduk ke bidang kurikulum, siapa yang menginduk ke bidang siswaan, siapa yang menginduk ke sarprasum itu akan dibagi dalam berbagai kelompok untuk nanti fokus pembahasan masing-masing. Nah, seperti di sekolah di yayasan kita semacam itulah, ada kelompok kerja menangani itu. Nah, nanti selanjutnya tentu kita harus solid, makanya semuanya harus siap untuk bisa menyumbangkan tenaga pikirannya untuk kemajuan sekolah. Insya Allah nanti dibuatkan tim termasuk terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Nanti proyek muatan profil pelajar Pancasila itu perlu tim juga. Akan ada tim komite pembelajaran sudah. Nanti akan ada tim penilai kita akan bentuk. Nanti ada tim komentator kita akan bentuk. Nanti akan ada tim yang menangani tentang presentasinya siswa kita bentuk. Nanti akan ada tim yang mengamati pameran hasil proyek kita bentuk. Dan luar biasa. Tetapi kalau kita nikmati maka hangat sekolah, dinamikanya besar, maka akan seru sekali, maka akan terjadi suatu aktivitas sekolah yang luar biasa, yang menyenangkan, yang tidak monoton, keluar masuk kelas saja, sehingga disinyalir pembelajaran tidak bermakna. Nah, kita ingin meningkatkan juga pembelajaran bermakna, sehingga hasil pembelajaran dari Bapak Ibu guru pada anak-anak kita itu menghasilkan satu kemampuan kompetensi yang bisa diandalkan, bisa meraih Indonesia emas, ya bisa menjadi generasi emas, emas jaya bersinar, tapi juga menjadi generasi yang energi, E-nya, M-nya multi talenta, A-nya aktif, dan S-nya spiritual, hebat, cerdas, terampil, luar biasa, keren, tapi juga religius, berakhlak mulia sesuai dengan satu permintaan di dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Saya kira karena waktunya sangat terbatas dan pertanyaan dari Ibu Duryati tadi sudah mewakili semua hal, gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan sharing-sharing di luar forum ini dan akhirnya rapor pendidikan kita bisa kita pahami, lalu bisa kita analisa, kemudian kita bisa lakukan satu tindak lanjut penyelesaian sampai akhirnya rapor pendidikan kita semakin hari semakin meningkat, prestasi kualitas sekolah kita semakin hari semakin meningkat, baik untuk siswanya tentu, untuk para pegawainya tentu, para pendidiknya tentu, dan tentu untuk para sekolahnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus. Bravo SMA Negeri 110 juara, 110 juara. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.